Oke anak-anak, kita masuk ke part 2.1 tentang hukum pewarisan sifat, masih lanjutan yang kemarin ya. Setelah pertemuan minggu lalu, kamu telah mengenal istilah dalam pewarisan sifat. Mari kita melakukan game baru untuk membalikan ingatan kamu tentang istilah pewarisan sifat tersebut. Nah, ini game apa anak-anak? Seru banget ya. Ini game adalah game Angry Bird. Mari kita bermain. Nah, kita akan menentukan seperti kemarin Among Us, kita akan menentukan siapa yang who's dominant or recessive or intermediate. Kita mulai dari yang pink. Pink merupakan campuran antara warna merah dengan warna putih, sehingga dia disebut intermediate. Sementara yang hitam adalah warna yang pekat, sehingga dia disebut dominan. Yang merah disebut warna yang pekat atau yang kuat, sehingga dia disebut dominan. Yang kuning, karena dia warna yang akan kalah dengan warna yang lain, dia disebut recessive. Begitu juga yang warna biru dan babi yang warna hijau muda, dia adalah resesif. Sementara untuk burung yang warna hijau tua, dia adalah dominan. Dan yang lagi merem ini, yang lagi ketakutan, dia adalah resesif. Wah, alhamdulillah ya, kamu masih ingat istilah pewarisan sifat. Biar makin ingat, Miss putar game minggu lalu ya. Nah, jika kamu mengingat game ini yang kita putarkan, kita akan mencobanya kembali. Pertama, ada yang warnanya merah. Dia adalah dominan, M besar, resesif, M kecil, orange. Lalu ada black dominan, M besar. Lalu ada biru tua dominan, M besar. Lalu ada pink intermediate, M kecil. Lalu ada resesif, M kecil. Lalu ada resesif, M kecil. Warna putih dan warna hijau tua adalah dominan. Nah, Miss ingin mengingatkan kamu lagi mengenai fenotip dan genotip. Fenotip yang ini adalah fenotip biru tua dengan simbol M besar. Lalu yang ini fenotipnya adalah pink dengan simbol M besar, M kecil. Lalu yang ini fenotip biru muda dengan simbol M kecil. Lalu yang ini fenotipnya hijau tua dengan simbol M besar. Lalu yang ini ada fenotip merah dengan simbol M besar. Yang ini fenotip putih dengan simbol M kecil. Oke, sekarang kalian kan tadi udah tahu apa aja sih istilah-istilah pada pewarisan sifat. Yang merah itu merupakan dominan, yaitu sifat induk yang menutupi sifat yang lainnya. Lalu yang putih itu adalah resesif, sifat yang tidak muncul atau ditutupi oleh sifat dominan. Lalu yang ketiga ada intermediate, sifat suatu individu yang merupakan gabungan dari gabungan kedua sifat dominan dan resesif. Selain itu nanti anak-anak akan mengenal istilah yang namanya hibrid, hasil persilangan antara dua individu yang berbeda. Ini ya, kalau misalkan ini disilang ini. Nah, terus habis itu parental, berarti parental induknya yang akan diproses persilangan. Filial itu nanti anaknya, keturunannya. Tadi genotip sudah tahu ya, susunan gen untuk menentukan sifat individu dituliskan berupa simbol huruf berpasangan. Boleh M besar atau B besar atau M kecil atau B kecil tergantung nanti soalnya seperti apa. Nah, terus fenotip, sifat yang tampak dari luar, misalkan warna merah, rambutnya lurus, hidungnya mancung. Nah, itu adalah fenotip. Sementara homozigot itu pasangan gen yang alelnya sama, misalkan dominan M besar atau resesif M kecil, yang benar-benar simbol keduanya kayak gini sama, besar-besar, kecil-kecil. Tapi kalau heterozigot, yang simbol dari genotipnya itu ada yang percampuran antara A besar dengan A kecil, B besar, B kecil, atau K besar, K kecil, dan lain sebagainya. Oke anak-anak, itulah istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Sekarang kita lanjutkan dengan persilangan pada pewarisan sifat yang dilakukan oleh George John Mendel menggunakan kacang Ertis Pisum Staphypum. Dan sifat yang diamati ada 7, yaitu bentuk biji, kotyledon biji, warna bunga, bentuk kulit, warna kulit, tempat batang, dan ukuran batang. Sifat yang diamati itu dapat dilihat lebih detail pada gambar di bawah ini. Nah, dengan melihat fenotip yang terlihat seperti ini, si Bapak Mendel ini akhirnya bisa menentukan rumus dari kacang Ertis itu untuk melakukan persilangan baik dari semua makhluk hidup.
Selanjutnya adalah ulasan materi yang akan kita bahas adalah jenis persilangan yang meliputi persilangan monohibrid, intermediate, dan dihibrid. Untuk pembahasan pertama adalah monohibrid. Tapi misalkan sekilas dulu membahas apa itu perbedaan antara ketiga persilangan itu. Nah, persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Sifat yang kuat disebut sifat si dominan. Dan sifat yang lemah adalah sifat resesif. Proses persilangan monohibrid akan diberikan melalui sebuah contoh persilangan mawar merah dominan dan mawar putih resesif. Jadi monohibrid ini ibaratnya ngelihat cuman satu sifat doang. Jadi misalkan color-nya aja atau misalkan, kalau manusia color matanya, dan misalkan kita mau lihat ciri-ciri yang lain, "Boleh nggak sih Miss, kita ngelihatnya rambutnya aja?" Boleh. Jadi cuman khusus untuk bagi sifat yang dominan pada si individu tersebut. Sementara kalau intermediate ini sama kayak sifat monohibrid, namun beda di hasilnya. Kalau ini kan pasti ada yang dominan sama resesif dan hasilnya pasti dominan. Nah, tapi kalau intermediate ini gabungan kan antara percampuran dominan sama si resesif. Nah, hasilnya juga jadi colornya itu campuran antara bapak dan ibunya atau induknya atau parentalnya kayak gitu. Nah, nah hasilnya gini, kalau misalkan bunga warna merah sama putih disilangin jadi bunga warna merah muda gitu. Jadi kesimpulannya bila gen M besar bertemu dengan M kecil dihasilkan keturunan dengan warna gabungan yaitu merah muda. Kalau yang ini persilangan dihibrid yang dilakukan pada dua sifat berbeda. Jadi contohnya antara kacang ercis berbiji bulat berwarna homozigot disimbolkan kan B besar semua kan atau B kecil semua. Nah, dengan kacang ercis keriput berwarna hijau homozigot juga yang disimbolkan oleh K kecil. Jadi ada dua yang berbeda nih dari fenotipnya. Yang satu bulat, yang satu udah kering. Nah, disilangin deh tuh sehingga uh, sifat beda tersebut adalah kacang ercis berbiji bulat berwarna kuning gitu. Oke, karena hari minggu ini kita membahas sampai persilangan monohibrid aja, misal saya akan ajarin bagaimana cara melakukan persilangan itu dengan rumus biologi. Yang pertama, kamu harus lihat dulu ya. Di sini ada yang namanya bunga mawar warna merah. Warna merah itu kan merupakan dominan sehingga simbolnya M besar, M besar. Lalu disilangkan dengan bunga mawar warna putih, yaitu simbolnya M kecil karena dia resesif. Sehingga rumusnya itu parental satu mawar merah, ini induknya ya, mawar merah M besar, dan mawar putih M kecil. Sehingga menghasilkan gamet keturunan satu, gametnya itu kita pisah ya, M besarnya sama M kecilnya, kita nanti silangin, kayak silangan matematika. M besar dikali M besar kali M kecil, gitu juga yang ini, M besar kali M besar kali M kecil. Sehingga kalau kayak gini, kan ada dua simbol, ada M besar sama M kecil. Sehingga filial pertama atau keturunan pertama sampai sini dulu, M besar, M kecil. Karena kan ada dua simbol gini ya. Nah, dua simbolnya. Jadi merah 100%. Karena ini monohibrid ya, sifatnya dominan resesif. Lanjut, persilangan antara F1 dengan F1. Nah, kita mau cari sampai ke filial yang kedua atau sampai keturunan kedua. Jadi kita pengen tahu sih berapa sih sebenarnya jumlah yang dilahirkan ketika kita menyilangkan bunga merah sama bunga putih. Oke, kita harus melakukan persilangan sampai 2 kali. Yang pertama, seperti biasa, dari sini ya, karena udah menghasilkan warna merah yang dominan 100%, berarti kita silangin mawar merah, mawar merah. M besar, M besar, M kecil gitu ya. Nah, kita silangin, kita bikin tuh suatu tabel di mana ada simbol M besar, M kecil, gitu ya. M dikali M besar, M besar dikali M kecil, M besar di M kecil dikali M besar, tetap yang ditulis awalnya M besar, M kecil. Lalu M kecil dikali M kecil, M kecil. Sehingga kita akan bisa menulis rasio genotip dari uh, simbol dari pertama ya kan, simbol pertama ada yang M besar, terus M kecil, lalu ada simbol keturunan M besar, M kecil. Nah, kita lihat di kotaknya hasilnya berapa sih? Keturunannya akhirnya M besarnya kan ada satu ya, satu.
kita tulis 1. M besar M kecilnya 1, 2, kita tulis 2. M kecilnya 1. Sehingga kita bisa menuliskan rasio fenotipnya. Karena fenotip itu adalah yang terlihat oleh mata kita lihat color-nya. Jadi merah, merah terus putih. Merah berbanding putih 3:1. Dari mana, Miss? Karena ada simbol yang dominan M besar sehingga 1 ditambah 2 menghasilkan 3 dan putih itu resesif hanya 1. Seperti itu. Kita coba yuk ke Among Us. Yang merah itu merupakan dominan sehingga simbolnya M besar, M besar. Disilangkan dengan Among Us yang warna putih. Simbolnya itu ada resesif sehingga M kecil, M kecil. Menghasilkan anak Among Us 100% yang warna merah sehingga simbolnya M besar, M kecil. Sekarang kita silangin ya. Bisa akan pakai ini note biar kita enak. Gametnya tadi kan kita udah peroleh M besar, M kecil. Nah, untuk memperoleh filial sampai yang kedua, kita kan perlu pakai papan ini. Sehingga M besar dikali M besar, M besar, M besar. M besar kali M kecil, M besar, M kecil. Terus M kecil dikali M besar, kita tulis M besar dulu, M besar, M kecil. Lalu M kecil dikali M kecil, jadinya M kecil, M kecil. Nah, sehingga kita bisa simpulkan ya, hasilnya yang lebih rapi seperti ini. Nah, sehingga kita dapat membuat rasio genetipnya 1:2:1. Sama kayak tadi, 1:2:1. Terus selanjutnya rasio fenotipnya, karena ini adalah Among Us yang warna merah, disilangkan dengan Among Us yang warna putih, jadinya merah putih 1 ditambah 2, 3:1. Terus lanjut, ada yang biru tua. Nah, biru tua, M besar disilangin sama warna putih. M kecil menghasilkan anak Among Us biru tua. M besar, M kecil. Sama ya caranya. Nah, M dikali M sama dengan M besar, M besar, M besar, M kecil, M besar, M kecil, terus M kecil, M kecil. Sehingga rasionya M besar, 1:2:1. Sementara ini jangan lupa colornya apa? Biru tua banding putih, 3:1. Oke, sampai situ dulu perjumpaan kita. Sampai ketemu di minggu selanjutnya. Bye-bye.